Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal. Saya dari kelas F dengan NPM 248110069. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak atau epilepsi. Epilepsi adalah salah satu gangguan neurologis yang paling umum dan kompleks, ditandai oleh kecenderungan untuk mengalami kejang berulang akibat aktivitas listrik yang abnormal di otak. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia hidup dengan epilepsi, menjadikan salah satu kondisi neurologis yang paling banyak mempengaruhi populasi global. Epilepsi dapat terjadi pada individu dari segala usia, tetapi onsetnya sering kali terjadi pada masa kanak-kanak atau dewasa muda. Kejang yang dialami oleh penderita epilepsi dapat bervariasi dalam bentuk dan intensitas, mulai dari kejang ringan yang dapat melibatkan perubahan kesadaran hingga kejang tonik-klonik yang parah, di mana pasien kehilangan kesadaran dan mengalami kontraksi otot yang kuat. Meskipun banyak orang yang menganggap epilepsi sebagai kondisi yang sama, sebenarnya terdapat berbagai jenis epilepsi yang memiliki penyebab, gejala, dan pengobatan berbeda. Selanjutnya, penyebab epilepsi. Penyebab epilepsi ditandai kejang berulang kali akibat listrik abnormal di otak. Penyebab epilepsi ini dapat bervariasi dan sering kali tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Namun, ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan epilepsi. Pertama, faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam beberapa jenis epilepsi. Mutasi pada gen tertentu yang melibatkan dalam pengaturan saluran natrium di neuron dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan epilepsi. Yang kedua, cedera otak. Cedera otak akibat trauma seperti kecelakaan atau cedera dapat merusak jaringan otak dan memicu kejang. Cedera otak traumatis atau TBI dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional di otak yang berujung pada epilepsi. Ketiga, infeksi otak seperti meningitis, peradangan selaput otak atau envasilitis, peradangan jaringan otak, dapat menyebabkan peradangan yang berujung pada kejang. Infeksi ini dapat merusak neuron dan jaringan otak sehingga meningkatkan risiko epilepsi. Yang keempat, tumor otak yang berkembang di dalam otak dapat mengganggu aktivitas fisik atau aktivitas listrik normal dan menyebabkan kejang. Tumor ini bisa bersifat jinak atau ganas dan dapat mempengaruhi area otak yang mengatur fungsi motorik atau sensorik. Selain itu, penyakit metabolik juga dapat berpengaruh untuk menyebabkan epilepsi. Beberapa kondisi metabolik seperti gangguan elektrolit, misalnya hipotermia atau hipokalemia, dapat memicu kejang. Ketidakseimbangan elektrolit ini dapat mempengaruhi kondisivitas listrik neuron. Penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, dapat sklerosis multiple, juga dapat menyebabkan perubahan pada otak yang berujung pada epilepsi. Selanjutnya, gejala epilepsi. Gejala epilepsi bervariasi tergantung pada jenis kejang yang dialami oleh individu. Secara umum, gejala dapat dibagi menjadi dua kategori utama: kejang vokal dan kejang umum. Kejang vokal dimulai di satu area otak dan dapat mempengaruhi kesadaran atau fungsi motorik. Gejala yang muncul dapat bervariasi pada area otak yang terlibat pada kejang vokal sederhana, seperti gerakan tangan atau kaki yang tidak dapat dikendalikan, misalnya menggerakkan jari atau lengan dapat dikendalikan misalnya. Selain itu, perubahan sensasi juga dapat terjadi pada kesemutan, rasa sakit, atau sensasi terbakar di bagian tubuh tertentu. Pasien mungkin merasakan sensasi yang tidak biasa di satu titik tubuh. Perubahan emosi atau perilaku juga dapat muncul, di mana pasien mungkin mengalami perasaan
aneh, kecemasan, atau depresi. Mereka juga dapat merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kasus. Kejang vokal dapat menyebabkan perubahan kesadaran di mana pasien tampak bingung dan tidak responsif terhadap lingkungan sekitar. Di sisi lain, kejang umum melibatkan seluruh otak dan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Salah satu jenis kejang umum yang paling dikenal adalah kejang tonik-klonik atau grand mal. Ini di mana otot-otot tubuh berkontraksi. Kejang tonik-klonik atau grand mal di mana otot-otot tubuh berkontraksi secara kuat menyebabkan pasien jatuh ke tanah selama fase tonik. Pasien mungkin mengalami kekakuan otot dan kesulitan bernapas. Setelah itu fase klonik terjadi di mana otot-otot tubuh berkontraksi dan relaksi secara berulang, menyebabkan gerakan bergetar yang kuat selama kejang-kejang ini. Pasien mungkin menggigit lidah atau kehilangan kontrol atau kandung kemih. Kehilangan kesadaran adalah gejala umum atau gejala utama pada kejang umum, di mana pasien tidak dapat sadar selama kejang dan tidak dapat merespon rangsangan eksternal. Ada juga kejang absence yang ditandai dengan kehilangan kesadaran singkat, biasanya berlangsung beberapa detik di mana pasien tampak seperti sedang melamun dan tidak merespon. Lanjut, kita akan ke penanganan epilepsi. Penanganan epilepsi bertujuan untuk mengontrol kejang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah pemberi obat anti epilepsi. Obat-obatan ini dirancang untuk mengontrol kejang dan terdapat berbagai jenis yang dapat dipilih berdasarkan jenis epilepsi dan respon pasien. Beberapa obat yang digunakan termasuk carbamazepine yang efektif untuk kejang vokal dan beberapa kejang umum, lamotrigin yang digunakan untuk berbagai kejang, termasuk kejang absence, dan levetiracetam yang umumnya digunakan untuk kejang vokal. Selanjutnya, jika kejang tidak dapat dikendalikan dengan obat, terapi bedah mungkin menjadi pilihan. Prosedur ini melibatkan pengangkatan area otak yang menyebabkan kejang dan biasanya diidentifikasi untuk pasien yang mengalami kejang yang sangat sering dan tidak responsif terhadap pengobatan. Selain itu, stimulasi saraf juga merupakan opsi yang dapat dipertimbangkan. Terapi ini melibatkan penanaman perangkat yang merangsang saraf bagus untuk mengurangi frekuensi kejang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan epilepsi atau gambarannya gitulah. Gambar yang di kanan itu terlihat seperti ada otak dan listrik. Di situ dijelaskan bahwa epilepsi adalah gangguan pada susunan saraf pusat yang menyebabkan kejang berulang. Seperti yang saya jelaskan di awal, epilepsi adalah gangguan saraf yang dikarenakan aktivitas listrik yang sangat tinggi yang membuat orang tuh kejang-kejang atau pusing. Bisa dilihat di gambar kedua, itu ada seorang perempuan atau wanita yang memegang kepalanya dikarenakan mungkin dia pusing karena akibat aktivitas listrik yang bertingkat atau naik gitu. Nah, di sini kita lihat gejala-gejala epilepsi, ada kejang-kejang, tubuh kaku, tatapan kosong, dan kebingungan. Ada juga mungkin murung. Baik, segitu saja. Langsung saja kita ke kesimpulan. Langsung saja ada kesimpulannya. Epilepsi adalah gangguan neurologis yang kompleks dengan berbagai penyebab dan gejala. Meskipun diagnosa dan penanganan epilepsi dapat menjadi tantangan, kemajuan dalam penelitian dan pengobatan telah memberikan harapan bagi banyak pasien. Dengan pemahamannya lebih baik tentang epilepsi, diharapkan masyarakat dapat lebih mendukung individu yang hidup dengan kondisi ini, serta mengurangi stigma yang sering kali menyertai. Penanganan yang tepat dan dukungan yang memadai dapat membantu pasien epilepsi menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang epilepsi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.